Nabiyul Habibul Karim wa nahnu lazalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kini tibalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Al-Mukarram wal Muhtaramun Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dari sini ibu yang di belakang pohon belum jawab salam saya. Saya juga tahu tadi lagi berbisik sama temennya, lagi ngomongin saya. Katanya I miss you. Sekali lagi jawab salam saya biar kompak. Siap. Siap. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam saya kompak, saya doain jadi orang kaya. Ibu mau jadi orang kaya? Terserah ibu mau kaya apa kelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaba syahrallah wa Sya'bana syahran nabi wa Ramadana syahra ummati. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salat. Yang di depan marada kenceng nyebut Allah, yang di belakang mangap doang. Ibu, Bapak, saya doakan yang sebut nama Allah ketika saya berhenti baca ayat Quran, mudah-mudahan besok dapat rezeki melimpah. Yang diem baik kagak menyebut nama Allah, saya doain pulang dari sini dicegat kuntil anak. Jangan amin baik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya juga nggak mau kalah sama Ustadz Ilham Mahmudin. Kalau beliau juara internasional, saya juga alhamdulillah juara tingkat RT. Bener, waktu saya masih seperti kayak gini nih, saya ikut lomba pesertanya 50 dan alhamdulillah juara satunya saya. Alhamdulillah. Iklan dulu. Ada kapal lewat. Kenapa juara satu? Sebab yang 49 pesertanya pada sakit perut. Nggak datang, saya doang sendiri. Akhirnya tuh piala saya gondol bawa pulang ke rumah. Alhamdulillah. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan man fari'a bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Amin ngapa? Angkat tangannya. Belum, saya mah juru ngangkat tangan doang. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Usap mukanya. Udah pada pulang sana udah. Terima kasih kepada akhina fillah pengatur acara pemindah waktu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Hadratul kiram yang mulia dan yang sama-sama kita cintai, segenap tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Anam Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Imbar, juga yang saya hormati Ketua RW 03 Bapak Mardi. Kita doain Pak RW mudah-mudahan biar sehat panjang umur, biar banyak duitnya. Tadi berbisik sama saya, Ustadz tolong bilangin sama jamaah terkhusus ibu-ibu jangan pulang sebelum doa, sebab nanti di akhir acara Pak RW Mardi akan ngasih duit buat ibu-ibu surang 200.000. Mau ibu? Emang pengennya dia mah. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Hadromi, Bapak Al-Ustadz Muhasan, Bapak Al-Ustadz Abdurrahim, Bapak Al-Ustadz Sumani, Bapak Al-Ustadz Yuli, juga Menteri Perhubungan acara ini, murid saya Budi Setiawan, disingkat Buset. Ya, benar. Kita doain sekali lagi guru-guru kita mudah-mudahan biar sehat panjang umur, barokah ilmunya, barokah rizkinya. Amin ya rabbal. Segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bekerja keras dari jauh-jauh hari sampai malam hari ini acara sukses alhamdulillah. Ini kalau nggak ada panitia pun kembang mual pada pindah kemari. Bener Pak. Ini kalau orang ada panitia ngadain acara kayak begini emang masih pada melotot kayak gini. Ya udah pada ngorok. Bener nggak? Apalagi musim hujan kayak begini ya. Kita doain mudah-mudahan seluruh pengorbanan panitia mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain kalau ada panitia yang belum nikah, ada apa? Ada bahaya. Kita doain beres rajaban, beres acara, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Kalau ada panitia yang sampai malam ini belum punya kerjaan, kita doain barokah acara malam hari ini, mudah-mudahan secepatnya diberi kerjaan. Kerjaannya enteng, gajinya gede, nungguin lilin. Jangan itu mah. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, amin. Nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini semua kita bisa ngeronyok di tempat ini. Ngerti ngeronyok apa? Ngumpul di tempat ini pedumpel-dumpel. Bagian kata dingin-dingin kalau lagi begini makan enak ya Mak. Saya titip jangan ada yang kentut. Bisa orang pada kabur kentut kita. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini menjadi wasilah. Semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring doa sama-sama kita sampaikan kepada sosok Nabi yang mulia,
yang kita rindukan berjumpa dengannya, yang selalu kita rindukan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Dia adalah junjungan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kepada keluarga, para sahabat juga mudah-mudahan sampai kepada kita, umat yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya robbal. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan saya malam hari ini, saya ingin mengajak sekali lagi saja kepada seluruh jamaah untuk menyapa baginda Rasul. Kita lantunkan salawat Nabi sebagai ungkapan rasa rindu, cinta dan kangen kita kepada Nabi Muhammad. Siap baca salawat? Kurang kencang. Siap baca salawat? Cinta sama Nabi, sama orang tua, sama guru-guru kita, sama saya. Najis gue mah. Nenek-nenek bilang cinta sama saya. Salawatnya mau yang panjang apa yang pendek? Panjang. Yang keras apa yang lembek? Masa Allah udah panjang keras mah. Kalau saya mau panjang mau pendek, yang penting mah masuk ya mak ya ke dalam hati. Jangan ngeres bayang apa. Ini malam lo ngajinya lo. Saya dulu, ibu bapak belakangan, oke? Nggak usah pakai hadroh, anak hadroh udah pada bisa dah salawatannya. Saya dulu, ibu bapak belakangan. Are you ready? Ready. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madadtu yadi fafarrij kurabi lakum madadtu yadi fafarrij kurabi. 1, 2, 3. Ya ala mengapa pada ketawa? Bisa enggak? Ngomong atuh dari tadi manggut-manggut banget. Jadi nggak bisa ini. Kita ganti supaya saya bisa, ibu bapak juga bisa. Setuju? Ntar dulu, dengerin dulu. Nungguin ya. Da'u. Bisa? Nggak bisa lagi baik. Kita ganti. Panonna alus, irung alus, bewir najis gue. Ditempoti hareup digigir. Astagfirullahaladzim. Ngan hanjakal pisan kalakuan siga. Nyebut setan jangan kemari. Setan. Salawat yang umum sajalah, salawat Jibril bisa. Sallallahu. Up. Ini kita baca bareng-bareng biar lebih enak, kita pakai musik. Dengerin dulu. Pun kembang bukan ini mah, pun ini nih. Apa sih? Pandan wangi bukan ini? Oh. Saya duluan, ibu bapak belakangan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu. Sallu alaihi sallallahu. Sallu alaihi sallallahu Muhammad
فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور semua sallallahu sallu alaihi sallallahu sallu alaihi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah salawat yang kita baca. Kalau ada yang malam hari ini sedang hadir, sedang sakit, biar diangkat penyakitnya. Yang punya encok biar hilang encoknya. Yang sakit kaki biar hilang kakinya. Anta syamsun Anta nur Kali lagi Ya Habibi Ya arusal khafiqaini Ya mu'ayyad Ya mumayyad Ya imam al-qiblataini. Terakhir sama-sama sallallahu sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Enak enggak? Iya iyalah, kan aku yang selawat. Lagi selawatnya satu aja nggak ada yang nyawer. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jam di tangan saya menunjukkan jam 10 lewat 15 menit. Biar sepakat kita ngajinya sampai jam berapa? Jam 11 siap, jam 12 kuat, jam 1, jam 2 kuat. Anjay. Serius sampai jam 2 kuat enggak? Saya mau nanya Pak, udah berapa kiai yang mati di sini? Loh, saya ceramah sampai jam 2 lah bisa gumoh di sini saya. Abang efeknya dikurangin dikit. Saya kalau ceramah saya prinsipnya cuma 3, singkat, padat, melekat, sama-sama. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu manfaat, berokat. Ngaji mah pulang bawa ilmu manfaat. Sekali lagi ulang singkat, padat, melekat. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu syukur-syukur nengteng. Usian si bapak udah nyebut tadi. Bapak ibu pulang bawa ilmu manfaat. Saya juga pulang. Cuman biasanya saya pulang kalau habis ceramah bawa amal. Amplop. Perasaan saya udah lama banget baru kemarin lagi ini. Ngapa seujon baik sama saya? Nggak resep Demi Allah, demi Rasulullah, saya ceramah dari dulu sampai sekarang belum pernah makan amplop. Ya emang saya curut lah. Bagi saya nggak penting amplop, yang penting dari panitia saya minta doa. Astagfirullahaladzim, tadi amplop sekarang duit pisan. Mak dendam sama saya kali ya.
Ya memang kalau ngaji habis dikasih ujian biasanya begitu. Ketika saya ajukan pertanyaan biasanya jawabannya kurang komplit. Makanya ntar kalau saya tanya lagi jawabannya biar kombinasi. Oh no, nenek-nenek udah kesel banget, najis gue masalah mulu. Biarin bocah ntar lu tanya jangan dijawab, kesel kita. Nek, jangan gede ambek. Ya. Sebetulnya pertanyaan tadi saya cuma jebakan saja. Makanya kalau nanti saya tanya lagi supaya benar kompak jawabannya, maka harus banyak-banyak kentut. Kendalikan diri dulu. Alhamdulillah. Ini malam hari kita peringati peringatan Isra Mi'raj. Ada Aldebaran di sini. Oh no. Ya. Emang siapa itu? Kayak saya sih. Ada yang bilang saya mirip Mas Aldebaran loh. Jawab yang jujur mak, saya mirip Mas Al enggak? Najis gue mah. Mirip Unyil. Lah perasaan saya kakak kecil-kecil amat ya. Alhamdulillah. Luar biasa, saya bangga dengan warga masyarakat ini. Kampung apa namanya? Kampung Belakang. Depannya mana sih? Nggak apa-apa kampungnya belakang tapi orangnya terdepan. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak akan panjang cerita malam hari ini karena kondisi saya pun agak lelah. Jadi hampir 1 bulan ini siang malam saya ngisi seperti ini dan besok pagi pun saya harus ke Grogol. Jadi malam hari ini saya nggak pulang ke Bogor, nginep di adik saya di Citra 1. Biarin ibu nggak nanya juga. Saya mau ngebilangin doang be. Gitu. Alhamdulillah sehat semuanya. Ini saya lihat nggak ada yang pakai masker ini. Udah nggak takut sama corona, sama kolorna. Oh doyan itu mah Ustadz katanya. Pak bener pak, corona kemarin 2 tahun berjaya di Indonesia, betul. Orang kemana-mana pada takut, bener. Mau keluar negeri hidung kita kudu disuep dulu. Itu yang dicolok. Sampai sekarang saya kagak ngerti itu disuep. Coba pak bayangkan pak, itu kan yang dicolok kita, bener. Yang sakit, ngapa kita yang bayar? Lah kan biasanya yang bayar yang nyolok pak. Bapak kok ketawanya beda sih? Ini nyolok apa sih maksudnya? Saya kagak ngerti pak. Masya Allah. Kemana-mana nggak boleh. Saya yakin waktu corona nih acara kayak gini kagak ada. Bener kan? 2 tahun Rajaban kagak ada mulu dan kagak ada belangsak. Termasuk saya kena PPKM, para penceramah kurang manggung. Asli pak, tapi bersyukur kepada Allah masih dikasih sehat, alhamdulillah. Walaupun Rajaban gak ada, maulid gak ada, yang hajat gak ada ceramah, alhamdulillah tetap bersyukur. Kenapa? Yang mati rada banyak. Itu bela. Lah kemarin pak itu kecapi, apa orang mati kayak kecapi boleh ngendrag pak. Ntar subuh 1, lohor 1, asar 1, maghrib 1. Asal ada burung wik-wik pak, burung wik-wik tahu pak? Wah kata saya burung wik-wik, alhamdulillah proyek. Masya, kita doain mudah-mudahan saudara kita yang meninggal kemarin waktu corona semuanya masuk surga. Langsung saja ceramah saya gigi 3 karena udah malam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak akan bicara apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Sebab Isra di kampung saya makanan dalamnya gula. Oh Misra, kata saya sama. Ibu udah bosan banget ngedengerin Isra Mi'raj. Tapi enggak untuk malam hari ini karena aku hadir untuk kamu. Aku juga tahu kenapa ibu-ibu dan adik-adik semuanya pada ada di sini. Padahal matanya udah ngantuk. Aku yakin karena di hati kalian ada aku. Hai. Anak siapa sih itu? Masa pertanyaannya kenapa Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan? Biar paham pertanyaannya. Biar nanti jawabannya nggak salah. Kenapa Nabi kita Muhammad? Jawab ngapa? Kenapa Nabi kita Muhammad
di Isra dan dimi'rajkannya. Dalam sirah nabawiyah, sejarah perjalanan baginda Rasul sebelum Nabi diberangkatkan lewat perjalanan yang agung Isra Mi'raj, Nabi pernah mengalami masa-masa sedih, Nabi pernah mengalami masa-masa sulit, Nabi pernah galau. Ibu orang kampung belakang suka galau enggak? Kenapa galaunya? Nggak punya duit. Makanya kan kemarin waktu awal Rajab kita diajarin doa sama guru-guru kita. Allahumma barik lana fima rojaktana. Lu mah doa makan mulu. Ini resiko kalau ceramah belum dikasih madang begini nih. Ya, saya megedeg-deg ini makan-makan tadi siang dong pas acara tuh di Gunung Sindur. Ya Allah ya Karim, baca bareng Allahumma barik lana fi rojaba wa baligna wa hasil. Sama ibu-ibu di pengajian suka dinyanyiin Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana bareng Allahumma fi rajaba wa syabana wa baligna rama wa hasil maqa. Bingung kagak punya najis gua. Padahal saya kagak nyuruh nyebut duit, ngapa dari emak sampai ke emak, dari anak sampai ke emaknya nyebut duit bareng kompak amat ini. Apalagi ya? Masya Allah. Nabi galau, bukan galau nggak punya duit, bukan galau karena nggak punya dunia. Ngomong-ngomong galau, saya jadi teringat akan sebuah lagu galau. Ibu pernah dengar nggak? Anak hadro pernah ingat lagu galau nggak? Boleh saya bawakan? Dengerin lagu galau. Galau sudah tiada. Atau biasa aja empok matanya melotot begitu ke saya. Kalau begitu, atau biasa ya? Saya juga tahu. Kenapa Nabi galau? Pertama, Nabi ditinggal mati oleh pamannya tercinta yang bela kepada Nabi luar biasa. Bahkan yang bikin Nabi sedih sampai akhir hayatnya, paman Nabi ini tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia adalah Abu Bakar. Lu mah sembarangan aja. Mak nyaut ngapa? Mak nyaut pada ngaji bae tiap hari. Ulang. Paman Nabi ini adalah Abu Gosok. Abu Gosok mah bakal ngegosok pantat panci. Apalagi Abu Janda. Abu Talib wafat, Rasul sedih. Selang 3 bulan istri Rasul yang paling setia sama Nabi, bahkan paling kaya, kekayaannya dikorbankan untuk perjuangan Rasul, bahkan nyawa pun rela dia berikan untuk Rasul, untuk perjuangan agama baginda Nabi kita Muhammad. Dia pun meninggal dunia. Dia adalah Siti Ijah. Siti Khadijah ditinggal mati istri, Rasul sedih. Saya tanya bapak-bapak, Pak, kalau bini bapak meninggal duluan sedih apa kagak? Dapat diem aja sih. Mak, ibu ada, bo. Kalau seandainya ibu meninggal duluan, kira-kira suami sedih apa enggak? Kagak. Ya kita juga pasti sedih lah Pak, betul nggak? Ya iya kan, dalam hati kita pun tetap ada rasa cinta kepada istri kita. Betul? Masya Allah. Bahkan ibu, ada keterangan hadis, ketika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, suaminya ikhlas, maka pintu-pintu surga menantikan kehadiran seorang istri yang meninggal, suaminya ridho. Alhamdulillah. Jadi ibu mah kalau pengen masuk surga gampang, begitu meninggal suaminya ridho. Saya tanya malam ini jujur Pak, awas Pak, jangan ada dusta di antara kita. Kalau seandainya istri bapak meninggal, ridho apa enggak? Ridho. Ikhlas apa enggak? Kalau perlu bapak yang ngededet-dedet tanahnya, yang masukin tanah ke lubang kuburnya, bapak injek-injek, gua meridho lu mati. Ikhlas lu mati. Emang kata udah gedek sama bininya. Betul enggak? Hahehe mak. Telat mak. Kenapa ditinggal mati istri Rasul sedih? Apa nggak ada perempuan lain? Oh banyak Pak.
Tapi Rasul itu bukan tipe suami yang gampang jatuh cinta kepada setiap wanita ketika istrinya wafat. Kenapa? Karena Khadijah itu adalah tipe perempuan soleha. Makanya saya doa kepada Allah, bunda, ibu yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Khadijah. Amin ya Rabbal. Kalau boleh saya tanya, rumah tangga sudah puluhan tahun sampai malam hari ini, kira-kira sudah jadi istri solehah apa belum? Najis gua. Makanya malam hari ini saya kasih kenang-kenangan supaya pulang dari sini menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Khadijah bagaimana akhlaknya? Pertama, kalau Rasul mau berangkat perang, Rasul mau berangkat dakwah, Rasul diantar ke depan pintu, dicium tangannya. Wah. Saya tanya sama ibu, kalau suami ibu, laki empok mau berangkat kerja, kira-kira diantar ke depan pintu apa kagak? Gulah jauh amat. Dicium tangannya enggak? Tapi pernah nyium tangan suami enggak? Ingat terakhir kapan? Kapan? Lebaran. Najis tralala ini. Nyium tangan suami lebaran doang. Tanya sama guru kita, ketika istri cium tangan suami niat ibadah karena Allah, maka 10 dosanya dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Ustaz, dosa ibu saya mah banyak sama laki, lah ciumnya berkali-kali. Itu. Kalau perlu cipika-cipiki. Anak kita ngeliat emak lenje, nggak ngapa-ngapa. Orang laki dia ini halal. Anak muda jangan ngikutin, nggak boleh. Kalau suami istri makan ciuman kayak nyium hajar aswad pahalanya, bener. Lah kalau yang belum nikah cium-ciuman pahalanya kayak nyium pantat monyet. Pernah ngeliat nggak pantat monyet? Selamat membayangkan. Na'udzubillahi min. Antar ke depan pintu, cium tangan, dadah papa. Kalau peluk nyanyiin, berangkatlah sayang, hati-hati. Di pengkolan kan ngojek. Masa Khadijah itu kalau Rasul ada di rumah pasti dandan, bersolek dengan wajah yang cantik. Kalaupun usianya jauh di atas Rasul, tapi kalau di rumah dandannya seperti bidadari. Alhamdulillah. Ibu juga sama, empok juga begitu. Kalau laki ninggangnya pas ada di rumah, jangan make kagak dandan. Pak, kalau bapak lagi di rumah, kira-kira bini pada dandan apa kagak? Jauh amat. Moal bedandan paring banter pakai baju bekas nabun, daster butut yang swagnya 17, kadang-kadang pakai BH yang satu tali ngerintil, yang satu mah putus pisan, disambung sama peniti karatan. Lakinya nyikep penjerit dulu, waduh ngapa bang, ada bangsat. Lu bocah ketawa emang ngerti loh. Na'udzubillahi min. Coba jawab tadi, mau hadir kemari di rumah dandan dulu enggak? Pakai bedak enggak? Ya iyalah, kan secara mau ketemu sama aku. Tapi di rumah yang sudah jadi kewajiban ibu, kadang-kadang boro-boro pakai bedak, boro-boro pakai minyak wangi, selebar pipi diborehin autan, leher pakai geliga. Mana kagak mau bilang sama laki ngeletak pahit, pagi-pagi bukan nyamuk mati, lakinya modar. Siapa itu? RT kampung belakang. Mana Pak RT? Mana? Sorry teh. Ya Allah ya Karim. Jangan begitu mak. Banyak nyamuk Ustadz, bilang dulu sama laki. Betul. Ayo, akhlak Khadijah tuh kayak begitu. Ini mah kalau mau kemana-mana, masya Allah pipi dibedak-bedakin, kadang-kadang make blow on. Apa sih? Blast on. Loh kita mah kan kagak tahu yang bagaimana, ya kan? Iklan dulu. Ini bocah malam-malam pada kemana sih itu? Layang-layangan baik. Bu, ibu. Cuman Pak, kadang saya suka kasihan sama ibu-ibu. Kasihan kenapa Ustadz? Kadang-kadang selalu disalahkan sama suami. Padahal
kecilnya, aku tuh bukan nggak mau dandan, tapi kamu nggak peka, say. Maksudnya bagaimana? Ya iyalah, aku kan kalau beli kosmetik harus pakai uang, beli bedak pakai uang, beli minyak wangi pakai uang. Maksud kamu bagaimana? Ya kalau AA pengen lihat aku cantik terus, minimal uang belanjanya tambahin. Setuju enggak? Tuh Pak, dengarkan Pak jeritan para korban. Ya iyalah, Masya Allah. Bu, Ibu, tapi catat dalam hati, cantik yang sebenarnya bukan cuma dari parasnya, tapi cantik yang sebenarnya adalah cantik yang ada dalam hati. Betul tidak? Buat apa pakai batik? Cakep gitu ngapa? Ini mah pada diem-diem baik sih. Buat apa pakai batik kalau enggak pakai kebaya? Buat apa wajah cantik tapi hati seperti buaya? Na'udzubillahi min. Makanya kita sebagai suami pun begitu Pak, mengharapkan istri kita cantiknya dari dalam hati. Amin ya Rabbal. Kan kita sering bilang sama istri kita, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, istri yang punya mal, yang punya malu. Kenapa? Karena Oma juga tahu, Roma Irama tahu, sekarang di kampung belakang banyak bini yang kagak malu. Ngapa? Kadang-kadang Pak, kita lagi makan di tengah rumah, bini kita lewat ke dapur, brot kentut, najis gue. Padahal dulu lagi jadi pengantin mah boro-boro pengen kentut depan laki, ditahan. Benar? Habis nikah kan paginya malamnya duduk di depan rumah sambil memandang langit, suaminya sambil merayu istrinya. Apa kata suaminya? Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Rambutnya dicium sama lakinya, angi amung penasi kalau diangi ya, wangi maksudnya. Lah pengantin mah kan bahasanya cadel, ya kan? Asal mau tidur aja udah angob, AA obo yuk, obo bobo gitu. Pengantin baru mah begitu, betul Bu? Kuningnya emas tak sekuning gigimu. Mah gitu. Ngedadak ibu mules, perutnya pengen kentut di samping suami baru tadi pagi nikah. Kira-kira berani nggak dikeluarin? Demi Allah nggak bakal dikeluarin. Biar kata keringet dingin sampai kebool-bool, muka pada merah baring renyuk, mual bakal dikeluarin. Mual Pak, ditahan-tahan sampai laki nanya ngapa sih Neng? Enggak kalau nahan mah kadang begitu begitu ya. Kenapa? Enggak. Akhirnya didorong pakai bahunya. Kenapa nih? Keangkat juga. Aturan mah ditahan karena keluar kepaksa. Akhirnya kecil kayak rem kampasnya habis. Udah panjang lama lagi. Nyik gitu kan. Ya laki pun kan jaim, jaga image, perasaan istri takut malu, tawa dikit. Neng utut. Nyebutnya aja utut. Apa kata ibu? Maaf enggak sengaja, Neng utut itit. Utut itit. Apa sih utut itit Pak RT? Oh kentut dikit. Lah kan saya bilang tadi cadel-cadelan ngomongnya. Masya, yang punya malu, betul? Ibu juga nggak muluk-muluk pengen punya suami yang kayak apa? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Cinta karena dasi. Agak nyambung sih, kan ujungnya ke si gitu. Balikan lagi ah. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu. Cucu siapa? Na'udzubillahi min. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Khadijah itu kalau Rasul biasa sarapan nggak perlu dipinta, dibikinin langsung. Makanya istri saleh, bo
mulai besok kalau laki biasa sarapan jangan make dipinta, udah kejaken wae. Biasa sarapan nasi goreng, bikinin nasi goreng sebaskom. Sisanya sedekahin sama tetangga, kan jadi pahala, cakep Pak. Atau laki empo biasanya sarapannya pakai uduk, beliin uduk sebungkus, gorengannya 7. Banyak amat yang 6 buat ngemil. Kalau udah dibeliin, susun di nampan biar rapi, sama teh pahitnya, kalau perlu sama kopinya, sodorkan ke hadapan suami. Jangan ngasih makan suami sarapan pagi-pagi, disimpannya di pojokan. Kalau orang kampung saya naruh makanan di pojokan namanya sesajen. Sesajen itu sesuguh bekal setan. Jadi kalau ada istri ngasih makan laki ditaruh di pojokan, berarti nganggap lakinya. Berarti tiap malam dikekepin. Punya anak berarti anak, jadi keluarga. Taruh ke hadapan suami dengan bahasa yang indah. Fafa. Orang sini manggilnya apa sih? Baba. Baba. Yang biasa jadi bapak ya, Pak. Pak, ini sarapannya sudah ibu bikinin, silakan disantap. Suami yang baik kayak bapak-bapak yang ada di hadapan saya, amin. Bilangnya begini, terima kasih ibu, engkau adalah istri solehah calon ahli surga. Saya tanya, ada nggak laki empok yang ngomong begitu? Kagak ada. Biarin saya yang jawab. Udah mau ada. Padahal kalau laki ngomong begitu enak nggak? Saya ulang lagi, Pak, ini sarapannya sudah ibu siapkan, silakan disantap. Apa kata suami? Terima kasih ibu, engkau adalah istri solehah calon ahli surga. Adem ke hati, betul? Ibu capek keobatin tuh sama bahasa suami. Ini boro-boro ngalem kayak begitu, malah ngomel. Bukan dari tadi tolol. Lu kemana baik? Gue udah kelantih ini. Ya Allah, padahal udah paling getah banget ke warung. Kalau ibu dibilang gitu sama suami, sakit nggak? Sakitnya di mana? Anjay. Sakitnya tuh di sini, Ustadz. Laki ngomong begitu berani ngelawan nggak? Berani ngelawan nggak? Jangan berani empok preman kali ya. Lah ribut gede gara-gara uduk kan jelek banget Pak. Udah tinggalin bentar kayak dilebok sama dia habis. Ya iklan lagi baik. Ibu mah ke dapur aja, piring kotor belum dicuci, gelas kotor belum dicuci, cuci. Betul? Masih kesal Ustadz sama bahasa suami, ibu luapkan dengan lagu yang indah. Apa kata ibu? Perasaan ku berbakti, halo, makan pagi ku siap, ajib, mati atau hilang apa mungkin pindah ke najis gue. Lalu aku harus, masa sih aku, jangan ditawain, saya lebih nanya ditawain. Apa sih? Ini mas saya bukan ceramah, ngehibur ibu-ibu aja sama bapak-bapak ya. Apalagi ibu-ibu sama kesian. Ya kalau ngaji pada merungkut, serius gitu kan. Besok pulang setruk Pak. Asli. Lah kalau begini mah kan nggak kecil yang punya utang ge. Padahal mah palanya udah punya banget besok, udah bayar kreditan motor lagi bayar. Betul nggak? Malam ini lupain kreditan. Bener, saya ajak ketawa semuanya, mudah-mudahan jadi ibadah. Ya iyalah, mumpung bareng-bareng ketawanya. Lihat coba dewek ketawa. Gila Pak. Bener Bo. Tuh ibu tuh capek Pak, perhatikan Pak bini kita Pak. Coba lihat Pak di rumah, pegawainya kagak udah. Betul? Sebelum subuh ngerendemin baju, abis subuh ngegiles baju, jam 7 ngejemur baju, betul? Abis asar ngangkatin baju, abis maghrib ngelepitin baju, abis isya udah buka baju lagi ada. Ya emang gerah, betul nggak? Kagak ada beres-beresnya. Ibadah, alhamdulillah. Pantes Rasul begitu sedih ditinggal mati istri, makanya sebelum istri kita meninggal bahagiakan dia Pak. Siapa? Rasul sedih, dihibur sama Allah, diajak refreshing, diajak rihlah, diajak jalan-jalan menuju Allah Subhanahu. Makanya kalau bini kita lagi murung sedih, Pak, hibur, ajak jalan-jalan. Ibu kalau lagi sedih sama suami diajak jalan-jalan enggak?
juga. Ya pelajaran buat kita ya Pak ya. Nabi sedih diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril Mikail menuju Allah. Ibu sedih besok ajak jalan-jalan. Kemana Ustadz? Keragunan. Ya, bawa ke kandang macan, jorogen dah. Udah bagian ting. Naudzubillahi min. Atau jam-jam saya banget biasa aja lah. Tenggorokan saya agak kering gimana gitu. Boleh saya minum dulu? Ilokan bari madang bang. Banget amat sih. Ini air apa namanya? Kalau ini air apa? Air bening, air putih mah susu. Ya, nah kalau air bening itu kata dokter bagus buat kesehatan, betul? Sebab air bening itu murah. Murni dari mana? Belum tentu. Saya tuh kalau minum di waktu diatur. Sebelum dari subuh sampai zuhur biasanya air bening. Habis zuhur sampai isya kopi. Habis isya sampai subuh biasanya susu, Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang jadwal nyusu biasanya saya. Bener. Bapak suka nyusu nggak Pak? Alhamdulillah. Ya. Emang beda kopi sama susu Pak? Oh beda. Kalau susu kan, kalau kopi kan hitamnya semua. Kalau susu cuman diam. Bayangin kemana sih? Maksudnya susu dicampurin kopi jadi coklat. Ada item-itemnya pada ngambang. Ya. Cuman saya megedek kadang-kadang pas acara, pas saya minum susu udah bau tengik. Lo pernah kemana saya ceramah di Bogor, pas saya minum kopi ini susu kayaknya bau tengik amat. Saya curiga, kata saya ini kayaknya susu yang di kaleng tinggal sisa. Terus diguyur pakai air dari termos, dikocok-kocok sama dia. Iya kan? Itu semutnya pada ngambang di atas. Ditarikin pakai telunjuk dia. Najis gue mau panik dia kayak begitu. Nggak apa-apalah, air enteh aja ya. Ini enteh siapa ini? Manis, Padahal saya tuh nggak suka teh manis beneran, karena saya tuh udah manis. Alhamdulillah. Hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj. Pertama, Nabi diisrakan dari masjid ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil. Nah, resep kalau ngaji itu ikutin belakangnya. Siap? Contoh lagi, alam nasrah laka sad wa wada'na anka wiz allati anqadha zah wa rafa'na laka zik. Saya pernah nanya sama ibu-ibu yang ngaji kayak begitu. Saya tanya, Bu, itu surat apa? Surat Rok kali, Bi. Kok Rok? Ya kan tadi saya nyebut Rok doang. Dia mau payah. Dari masjid ke masjid, apa hikmahnya? Pelajaran buat kita. Setiap peringatan Isra Mi'raj, ingatan buat kita supaya kita suruh ramein masjid, ngidupin masjid. Alhamdulillah. Dulu saya ingat bener ini musola, bener ya. Tapi sekarang sudah jadi masjid begitu indah. Alhamdulillah. Cuman awas jangan kayak di kampung saya, masjid bagus, musola bagus, tapi kadang-kadang yang ngisiinnya grup-grup KPU. Tahu KPU? Kepala penuh uban. Siapa? Aki-aki. Coba kita cek dah di mana-mana. Yang ajan aki-aki, yang komat, yang jadi merebot, nakol beduk, gulung karpet, gali kubur, yang mati. Brengsek lo. Kong, tuh dia tuh. Aki-aki mulu. Masjidnya sudah bagus. Ayo minimal yang azannya, yang anak-anak muda, anak-anak hadroh, yang napasnya masih panjang, suaranya bagus. Ini mah enggak. Musim hujan kayak begini sama musim hujan. Di Bogor apalagi kota hujan. Subhanallah, jam 4 aki-aki masuk musola. Itu udah masuk musola nyolokin speaker, bukan kabel dicolokin, jarinya dicolokin, lo kesetrum. Innalillahi, lo nyolatin kita pagi-pagi. Pas kabelnya dicolokin udah nyala, mic-nya ditiup sama dia. Sampai lepek pala mic. Emang udah gak ada pagernya mulutnya.
digosok sama dia. Ya lepek kata dia begitu. Udah begitu dia baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu ada? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih pada tidur bangun. Kalau pagi-pagi dengar suara kayak begitu, kira-kira pengen bangun apa makin ngerengkol? Kata kita, suara memedi di mana? Sambil nungguin bapak ibu wudhu, aki mau tarhim. Ya hayu ya qayyum la ilaha illaan. Kedengeran orang Cina diledekin, hanya pagi-pagi sapi siapa yang ngabrak begitu katanya. Lah orang ya hayo ya qayyum. Coba kalau anak-anak kita yang hadrah, yang muda-muda, yang punya potensi bagus suaranya, dia tarimkan enak. Assalatu wassalamu alaik. Enak enggak? Aku ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Enak enggak? Ya aku. Ini mah enggak, masih si aki-aki aka. Ajan 5 menit lagi si aki ganti selawatan. Coca-Cola. Malam habis hadir Rajaban minum Coca-Cola. Sampai kebayang terus Coca-Cola. Cucunya nyusul ke musola. Ki ganti apa? Sprite. Kagak bener juga cucunya. Ajan 3 menit lagi ganti si aki jikiran. La ilaha. Apa yang diloloh kata kita. Mohon maaf, saya lagi ngomongin orang di kampung saya. Bukan orang sini, cuman itu katanya orang sono juga pindahan dari sini. Kacau urusannya. Masa begitu datang waktu subuh, si aki tungak, pelanga, kagak ada orang lagi. Akhirnya kepaksa dia yang ajan. Ya malum aki-aki, suara udah ngempos, gigi ompong. Ajan belum beres, kesusul batuk. Allahu Akbar. Beres ajan masuk UGD. Coba kalau anak muda yang ajan kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak? Aku. Ayo anak-anak muda makanya belajar, bisa kagak biasa berabe, tapi jangan seenaknya. Mentang-mentang suara bagus, nadanya banyak, lagunya banyak, lagu apa aja dipakai. Ajan subuh, hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya alal falah. Lah tutupan botolmu. Temen yang ngomong, lu ajar apa? Mundur, jangan begitu. Bagaimana? Nih gua ajarin. Hayya ala shalah, hayya ala shalah. Lah itu mah lagu apa? Naudzubillahi min. Tapi tidak di masjid kita mah nggak begitu ya Bu ya. Insya. Beres ajan nungguin imam 15 menit nggak datang-datang. Ternyata yang datang berdua temennya, aki-aki lagi aja. Akhirnya kumpul 3 aki-aki. Yang satu beres komat, nggak ada yang mau maju, takut salah. Kata yang satu, yang satu udah megangin tiang bayar, gua mau rabis ya, gua takut salah lu baik. Kata yang komat, sini sekarang kita ngumpul, jangan sampai sholat subuh kita gagal. Sekarang mah kita gambreng aja. Lo gambreng, maksud lu bagaimana? Ya kalau ada yang kalah ntar dia jadi imam. Oke. Pimpa Maijah. Ada yang kalah, kata yang kalah, buset gua kalah.
Akhirnya kepaksa yang kalah jadi imam, makmumnya aki-aki juga. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adhaan. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Makmumnya ngikutin. Allahu akbar. Ada anak muda mau ngikut berjamaah, becir lagi pulang. Dia kira suara jurig mah. Orang takbir disebut jurig. Terusin abis doa takbiratul ihram, doa iftitah, terus Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kata makmum, "Woi, bertiga. Lu, gue, dia, hela." Gaul si Aki. Emang dasar imamnya budek, diterusin aja. Ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Atau makmum nyaut, amin. 4 menit baca Fatihah doang. Lama apa cepet? Lama. Kata imam kirain abis Fatihah 4 menit kuliah kulhu, ternyata Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata makmum, buset, ngapa jadi Yasin lu baca? Nggak bisa kehabisan uduk jengkol. Uduk jengkol diinget-inget sama dia. Kirain apal, baru 3 ayat udah keder. Wal Qur'anil Hakim ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladdallin. Atau denger dolin makmum amin lagi. Amin. Temennya nyolek, berazaan tadi kita udah amin ya. Na'udzubillahi min. Kacau enggak sholatnya? Kacau enggak sholatnya? Jangan sampai ada. Artinya apa? Sepakat kita katakan malam hari ini sholat hukumnya wajib, betul. Tapi jangan dilupakan hukum yang berkaitan dengan sholat, ilmu ibadahnya juga wajib kita pelajari. Mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya. Kita kaji di mana? Di pengajian. Alhamdulillah. Kenapa? Karena praktiknya laki-laki dan perempuan sholatnya ada perbedaan. Contoh, kalau kita berdiri, perempuan berdiri, beda. Kalau kita orang laki, kakinya direnggangkan ukuran 1 jengkal. Tangan, jangan kebangetan lebar. Ya, lo kan ada apa di masjid-masjid yang kadang-kadang kalau sholat ngebuburik kelingking kita. Ya, kalau masih kosong dirapetin lagi begitu. Supaya setan nggak boleh masuk ke sini. Ya setan nggak bisa masuk sini. Lah dari sini dia nyompor. Ya, ibu-ibu mah jangan direnggangin, dirapetin. Kenapa bapak-bapak jangan dirapetin? Kalau dirapetin kesian lato-lato betus. Lu mau apa? Ya tahu dewe kan punya aki-aki mah kayak terong boleh ngerebus. Betul nggak? Coba kalau direnggangin kayak begini Pak tuh, pakai kain rada tinggi, kipas ngegeber baik, angin kenceng, ya Allah itu masuk ke bool nyes enak adem. Bener lah, kalau ibu-ibu mah jangan direnggangin begini. Kenapa? Nanti masuk angin. Hahehe, masa ayo apa-apa juga harus pakai ilmu, makanya kudu pada ngaji. Menjelang Ramadan biasanya pengajian ditutup sementara, betul. Bukan berarti Ramadan nggak boleh ngaji, harus ditingkatkan, betul. Saya yakin ini kalau ngaji mingguan kayak begini orangnya. Hah? Kagak. Ibu-ibu kalau ngaji hari apa? Rebo, yang Kemis ada, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Ajib. Ya emang beda-beda majelis taklim Pak. Ibu kan paling resep ngaji beda-beda gitu. Kenapa? Seragamnya juga beda-beda. Coba ibu-ibu kalau ngaji kan seragamnya rupa-rupa, balik ngaji lihat lakinya paru-paru. Kenapa? Emang ngebayarin seragam dia. Bapak-bapak ngaji bertahun-tahun saya tanya, emang pada punya seragam Pak? Kagak, betul nggak? Kadang-kadang pakai peci udah kuning kayak payak matang di puunan. Kancing koko lain sebelah.
Itu merek kainnya dari gajah duduk sampai gajah nonggeng, agak ganti-ganti. Kalau ibu-ibu mah kagak, orangnya belum kelihatan tangan jadi muter, assalamualaikum, gerah ya. Padahal mah cincinnya baru, pamer cincin, betul bu? Ada yang punya kudungan baru muter palanya, assalamualaikum, jedotkan palanya habok lah. Bu, ngaji. Kalau ibu kan sebelum ngaji selawatan dulu, betul? Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ibu-ibu hari ini janganlah kita sebab itu Ustazah selawatan 30 menit yang datang belima nenek-nenek. Mana nenek kalau ngaji perebut pojokan. Dari awal ngaji sampai udah belonjor, mak minum teh 4 gelas. Ya, kirain khusuk ngaji ngacai. Nah, Allahu Akbar. Tapi yang muda-muda yang punya anak 1, punya anak 2 dipanggilin ngaji mingguan, kadang-kadang yang masak mah tetap masak, yang nyuci tetap. Yang nyuci nggak mau kalah, sambil ngiles baju dia sautin selawatan Ustazah. Ibu-ibu saya nggak ngaji karena saya lagi nyuci kolor malam ngompol 2. Wow, amazing. Emang musim hujan beser. Masya. Ayo ngaji, jangan berhenti ngaji kalaupun bulan puasa, insya. Jadi hikmah pertama Rasul diisrokan dari masjid ke masjid biar kita demen masuk masjid, insya. Besok mau puasa tinggal dikit lagi nih, ya mak, tinggal 2 minggu lebih ya. Malam nisfu Sa'ban kalau nggak salah di saya malam Rebo, hampir sama ya. Malam Rebo nisfu Sa'ban berarti 15 hari kurang lebih ke depan udah masuk bulan puasa. Ayo hidupin masjid. Bu, ibu, kalau punya suami rajin mondar mandir ke masjid, seneng apa enggak? Mondar mandir doang. Saya nanyanya mondar mandir, sendal bagus hilang sendal. Lah ngapain mondar mandir doang? Maksudnya ibadah. Iya. Saya tanya, Pak, kalau orang meninggal di masjid bagus apa jelek? Bu, orang mati di masjid bagus apa jelek? Belum tentu lah. Kalau matinya nyolong ampli di masjid, digebukin orang sekampung, main bagus-bagus aja. Tapi kan luar biasa. Ayo bulan puasa besok ramein terawihnya biar rame, insya. Bu, jawab yang kencang. Besok kalau terawih seneng yang imamnya bacanya cepet apa lambat? Kalau ada imam bacanya lambat, kita apain imamnya? Gusur. Lu kayak Satpol PP aja main gusur-gusur. Sabar. Saya kalau jadi imam salat tarawih rakaat pertama Yasin. Serius? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh, dah sunnah ini nggak baca surat juga nggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya. Bener nggak? Kalau ini imam kadang-kadang sengaja dilambatin, ya. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Hati-hati, kebangetan lama kesian nenek-nenek besok kapok. Ya kan, nek kagak sholat kapok gua. Encok gua kambuh. Imamnya si anu. Ya Allah, Bu, yang sabar, insya. 1. Yang kedua, perbaiki akhlak kita. Sebab dalam perjalanan Mi'raj Nabi memperlihatkan keadaan orang-orang yang disiksa di neraka. Ada perempuan yang lehernya digantung dengan rambutnya sendiri. Siapa dia? Ini adalah umat manusia, perempuan dunia yang ketika hidup di dunianya enggak pernah pakai kerudung. Na'udzubillah. Ibu mau nggak nanti lehernya digantung pakai rambut sendiri? Enggak, makanya saya girang banget, seneng malam hari ini. Alhamdulillah ibu-ibu di kampung belakang mah malam ini mah pakai kudungan semuanya.
malam ini mah. Ya tahu besok mah. Saya kagak tahu. Saya juga tahu mana yang biasa pakai kudungan sama yang nggak biasa. Kalau yang nggak biasa pakai kudungan biasanya rada mengsong. Jangan dibenerin. Dibenerin bisa. Bikin keciri jarangnya. Yang nggak biasa pakai kudungan kalau diajak ngaji pakai kudungan itu bawaannya pengen buru-buru pulang. Apa? Haredang. Betul? Haredang. Udah Pak. Pengen buru-buru pulang. Pas pulang dibuka kudungannya, dilempar, nyangkut ke kastop. Tiduran di ubin. Buka baju, dikipasin. Ada yang ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Siapa sih itu? Diintip dari jendela. Pak RT bawa map. Kayaknya sumbangan buat yatim deh. Karena habis hadir Rajaban, Masya Allah malu pakai kudungan lagi. Karena buru-buru ngambil kudungan, salah ngambil kudungan. Ternyata yang dirambet sempak lakinya. Main pakai baik bles. Buka pintu. Waalaikumsalam Pak RT. RT udah kagak bisa ngomong. Ngapa teh? Ngaca sono ngaca. Ngaca ngapa? Ngaca besok. Pas ngaca ya Allah ternyata sempak lakinya dikunciin pintu nggak keluar lagi. Makanya dibiasain. Ada orang yang kepalanya dipukul dengan palu besar, hancur, remuk. Siapa dia? Kata Jibril itu gambaran umatmu Muhammad. Orang mana? Orang mana aja. Dia Islam tapi berat kepalanya untuk ruku dan sujud kepada Allah. Ini orang waktu hidupnya nggak mau ibadah, nggak mau sholat. Na'udzubillahimin. Masih mau nggak kita ninggalin salat kita? Mudah-mudahan kita jadi ahli salat. Amin ya Rabbal. Bu, akhlak yang bagus insya. Apalagi anak-anak kita, Masya Allah sekarang saya ngeri Pak lihat berita di mana-mana ada anak berani bunuh orang tuanya, betul? Ada murid berani bunuh gurunya, ada anak berani bunuh neneknya. Kenapa? Karena pergaulannya udah hancur, betul? Masya Allah, dulu mah anak kalau lewat depan orang tua sampai dongkok. Misi Pak, kan begitu. Lah bocah sekarang mah bapaknya lagi ngopi, ya kan dia jalan senang baik ke Tajong. Hei, sorry coy, enteng banget nyebut begitu. Jangan begitu, ya. Awas, cium tangan orang tua. Lah kan bocah sekarang cium tangan aja ditempelin ke pipi, betul? Kalau nggak ke jidat, besok ke pantat. Cium tangan orang tua yang bener. Kalau perlu bolak-balik berkah tuh ciumannya. Amin. Ya Robbal. Makanya HP bu kemarin sekolah mungkin lewat daring, lewat HP. Sekarang udah biasa normal. HP-nya buang ke mobil saya. Ya, ntar saya jual, saya beliin pasir bekas ngejam majlis. Iya, anak-anak muda kita juga sama terbius terlena dengan handphonenya. Punya cewek baru, pagi-pagi lebay jam 7 si nengnya, ceweknya nanya SYG LGAP. Apa sih? Sayang lagi apa? Kan cowoknya bales namanya Udin. Ada Udin, Rahmat, Usup, Dadang, Joy, Black. Ada Black, lah nama bagus-bagus dipanggil Black. Kata Udin, AK LG MKN. Apa sih? Aku lagi makan. Pacarnya nanya lagi MKN Y PKAP. Dia jawab JENKOL. Dah tibang jengkol doang kudu WA-an. Itu abis nanya begitu ditanya lagi beres MKN teres NGP, beres makan terus ngapain? Apa kata Udin? Modal Pak. Masya Allah, hati-hati Bu. Bu, ayo, berapa banyak orang salah ketik masuk penjara, betul? Berapa banyak gara-gara HP suami istri cerai. Makanya para suami saya katakan malam hari ini wajib hukumnya kita suami meriksa HP bini kita tiap hari. Takut nanti dia posting yang haram, takut dia nanti WA sama orang yang bukan muhrimnya. Begitu bapak periksa HP-nya, di nomor ada my love. Padahal bukan nomor kita ini. Bu, apa? Itu siapa my love? Oh, tukang spray Pak. Ya kan ada spray my love. Tapi ibu haram hukumnya membuka HP suami tanpa seizin suami. Setuju Pak? Ibu-ibu setuju? Bodoh amat. Licik katanya, bukan licik. Saya tanya balik, kalau suami enggak sholat ibu kebagian dosa enggak?
dosa laki. Tapi kalau bini nggak sholat, laki kebagian dosa nggak? Kebagian dosa, adil nggak? Setuju nggak? Oh ini mah setuju. Tadi ibu kagak setuju yang HP. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya tadi di awal saya katakan Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunanku orang-orang yang mampu mendirikan salat. Amin ya Rabbal. Udah jam 11 lewat seperempat ini. Terus ya, saya tuh kalau ceramah paling lama 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam hitungannya lembur. Ya iyalah, sekarang kan BBM aja naik ya Pak ya. Apalagi mau puasa, Bapak kagak percaya Pertamax naik Pak. Ya, naik. Coba ntar mau puasa nih sekarang di sembako mulai pada naik, betul nggak? Beras naik, daging, minyak, sayur, susu naik turun. Ya Allah, naiklah BBM naik, ya Ustadz kan naik lah. Bener lah, kemarin ada orang Jakarta juga datang ke rumah saya minta ngisi tarhib Ramadan kayak begini, daerah Jakarta ngasih DP 5 juta, saya tolak. Bener, bukan sombong. Ya bagaimana saya mau terima orang saya disuruh ceramah di lubang buaya. Loh, daripada pulang-pulang pala saya buntung, mendingan saya ke kampung belakang. 4 juta udah girang banget, alhamdulillah. Insya jujur hari ini harusnya saya ke daerah Ciawi Bogor, cuman adik saya, murid saya Budi Setiawan alias Buset, iya cerewet banget, Ustaz jangan lupa ntar di kampung belakang sono. Iya kata saya, malam ini di kampung belakang. Di sini kan akhirnya saya putuskan untuk tidak jadi berangkat ke Ciawi. Alhamdulillah, untung diingetin. Ibu ada yang nanya, Ustaz kenapa nggak jadi ke Ciawi? Saya mikir lagi ke Ciawi ngapain, yang ngundang kagak ada. Lah ngapain saya, mendingan saya kemali, pulang-pulang kali diberkatin. Alhamdulillah. Oh istri saya tuh girang banget kalau ngaji ke daerah Jakarta. Oh kemarin aja saya ngaji ke kampung belakang di Kebon 200, Masya Allah beras sekarung. Di sana mau begitu biasanya, kalau di sini mah kan nggak biasa. Nah wayahnya biasain. Ya. Sembakonya, parselnya, bekakaknya juga 2 di sono di kampung belakang, di Kebon 200. Ya kalau di sini mah masih ada waktu lah, saya tungguin. Alhamdulillah. Ya, bohong. Saya mah ngomong begitu cuma bercanda, ya. Jadi panitia nggak usah takut. Jadi omongan saya jangan dianggap bercanda. Bagaimana sih ini? Nggak, saya ngomong tadi tuh nggak serius, cuma main-main. Jadi tolong panitia jangan dianggap main. Aku jadi pusing. Ibu bapak yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus, sebab perut kita udah pada lapar. Ya kalau dingin begini kan perut lapar keroncongan gimana gitu ya. Ya kali B abis ini kita dikasih makan. Makan nggak? Orang sama saya jauh-jauh dari Bogor kagak dikasih makan, kebangetan amat. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan pulang sebelum doa. Saya doain yang pulang sebelum doa dicegat kuntil anak loh. Ayo, jangan pulang. Ntar doanya juga setengah jam. Ya, sabar ya Bu ya. Kalau ada bahasa saya yang kasar, mohon maklum sebab saya makhluk kasar. Kalau ibu-ibu orang kampung belakang kan bahasanya halus-halus, sebab saya yakin ibu-ibu orang kampung belakang semuanya makhluk. Atau jurig semuanya Kang. Maksudnya perasaannya halus. Bu, ibu, ridho, ikhlas, nggak bosan, mual ngundang lagi. Mual. Ya, sehat badan panjang umur, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan yang berbeda. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah sama-sama kita mendengarkan menghijau hasanah yang disampaikan oleh guru kita semua. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikannya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa penutup,
Sebelum doa penutup, saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tingkah laku saya kurang baik, dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Muhasan, dan padanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya jalla jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuqatu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu qayyaman wa yajibur alim syaitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rajaqa wa tuhasinu bina akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli salatan tuballigh hajja bainikal haram wa qabrin bihi alaihi afdhalus salati wassalam wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin wa aftah min al-khairi ala kulli muqnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa ajadina wa jinustajna wa liwalidayhi wa li jamil mu'minina wal minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairan. La hawla wa la quwwata illa billah. Tabarakallah lakal hamdu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Badu Alim ya Rajaku ya Karim ya Wasi'al Maghfirati ya Arhamar Rahimin. Fa'as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal Jalali wa Ikram la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatina min ahli wa ahli khair. Wa taj'al wa iyyahum min ahli Qur'an wa iyyahum min ahli ilmi wa iyyahum bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna dinana wa salim qulubana wa salim tauhidana wa salim muslim wal muslim wa salim fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal alaihim minan nabiyina wa syidikina wa syuhadi wa salihin wa ulaika rafiqa dalim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafian. Rabbi zidna ilman nafian. Rabbi zidna ilman nafian warzuqna fahma fahamna sholain wa kunatin hum wa ilman warzuqna rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjid
Masjidil Aqsa Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia.